Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, para ulama menyebut puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Tidak ada unsur sugesti. Kalau kita sholat, orang lihat. Kita sedekah, orang tahu. Kita pergi haji, satu kampung nganter. Kita puasa, cuma kita dan Allah. Pura-pura sholat, ketahuan. Pura-pura sedekah, nggak bisa dong apa yang disedekahin. Pura-pura haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Keluar rumah, bibir lap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin miring, lemes amat puasa. Sirriyah, abstrak. Ibadah lain bisa dinilai. Wah, itu teman kita sodakohnya berani ya. Kok tahu kamu? Kelihatan dari jumlahnya. Itu sholatnya khusyuk ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari geraknya. Tetangga sebelah itu rasa-rasanya hajinya mabrur ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Kalau yang sebelah lagi itu haji tomat. Di Mekah tobat sampai kampung kumat. Ibadah lain kelihatan, bisa dinilai, tapi puasa tidak bisa dinilai. Belum pernah saya dengar orang bilang, teman kita puasanya mantap betul ya. Kok tahu kamu? Beludah terus. Nggak ada hubungannya. Oleh karena puasa ibadah sirri, ibadah abstrak, maka yang terbentuk dari ibadah ini pertama keikhlasan. Ini sikap hidup yang paling penting. Orang lain mau puji atau tidak bukan soal. Orang lain mau dengar atau tidak bukan soal. Ini urusan saya dengan Allah. Dari ibadah sirri seperti ini terbentuk keikhlasan, dan itu penting. Penyakit yang namanya stres lalu menjadi stroke itu umumnya karena orang kehilangan keikhlasan. Tetangga sebelahnya beli TV, dia demam. Panas dingin. Temannya naik jabatan, dia masuk rumah sakit. Temannya beli rumah, dia mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Marilah hidup dengan ikhlas. Beramal ikhlas. Saya menyantuni yatim bukan karena disorot TV, bukan karena masuk majalah, bukan karena dimuat koran, karena Allah. Berpakaian ikhlas. Saya berpakaian ini karena perintah Allah menutup aurat, bukan karena tuntutan Ramadan. Kalau cuma tuntutan Ramadan saja bagus busana muslim. Selesai Ramadan kembali pusar merajalela. Menerima jabatan ikhlas, ini amanah dari Allah. Jabatan adalah alat untuk mengabdi, bukan cuma alat yang melahirkan kekuasaan dan fasilitas. Kalau kekuasaan dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, maka yang lahir tentu akhirnya maling-maling baru, yang lahir rampok-rampok baru, yang dikuras ya harta negara. Hadirin yang saya hormati, ikhlas menerima jabatan dengan keyakinan ini amanah Allah, amanah akan dimintakan pertanggungan jawab. Ini alat untuk berbuat baik, ini alat untuk mengabdi. Kalau cuma digambarkan kekuasaan jabatan sebagai kekuasaan dan fasilitas, itu yang lalu banyak melahirkan rampok-rampok baru. Betul? Iya, kalau jabatan kan gajiannya jelas. Menteri gajinya jelas. Anggota DPR gajinya jelas. Presiden, wakil presiden gajinya jelas.
Tetapi ketika fasilitas dan kekuasaan banyak memberikan hasil, jangan heran lalu muncul penjarahan terhadap kekayaan-kekayaan yang justru merupakan milik rakyat. Ikhlas dalam menerima jabatan, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal. Lalu yang kedua, jujur. Tadi siang saudara sholat zuhur apa tidak? Sholat. Yang sholat? Yang enggak, ya enggak. Sebelum sholat zuhur kan saudara berwudu. Waktu berwudu kan saudara berkemur, memasukkan air ke mulut. Umpama waktu berkemur saudara korupsi, dikit saja airnya saudara minum, jangankan hansip, jangankan satpam, jangankan polisi, teman sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur kita korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan itu? Ada rasa malu kepada Allah. Alangkah positifnya kalau ini diterjemahkan dalam kehidupan. Sekarang kan kita berpikirnya Allah ditekan. Kamu korupsi ya? Iya, Tuhan kan tahu. Biarin, Tuhan mah tahu, nggak ribut. Nggak ribut katanya. Tapi kalau orang, 3 orang saja tahu, geger kantor. Bayangin, Tuhan aja ditekan, Tuhan diintimidasi, apalagi orang lain. Lahir etika otonom, daya kontrol yang paling ampuh yang muncul dari dalam jiwa kita sendiri. Keikhlasan yang dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa. Kejujuran yang dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa. Lalu kesabaran. Kata Nabi, as-siyamu junnatun. Puasa itu benteng, dinding. Fa idza kana yaumus siyami ahadikum, kalau salah seorang kamu tengah berpuasa, fala yarfus, jangan berkata kotor, wala yafsuk, jangan berkata keji, wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang mencaci maki dia, bahkan mengajak dia berkelahi, yang menurut ukuran dia mesti menang, tapi karena puasa, maaf, saya bukan gak berani sama kamu, saya sedang puasa. Kalau mau berkelahi juga ntar aja habis buka, segeran dikit berantemnya. Ini shaim, maaf, saya sedang berpuasa. Itu merupakan benteng. Kalau waktu begitu dia bisa sabar, ketika kenyang sudah nggak ada masalah. Sabar baik dalam taat kepada Allah, sabar dalam melaksanakan perintahnya, sabar dalam meninggalkan larangannya, dan sabar di dalam menghadapi musibah, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Hadirin, kalau ibadah berpuasa kita baik, kita yang malam ini pasti bukan kita 20 hari yang lalu. Kita yang malam ini, kita yang sudah ditempa oleh penggojolokan Ramadan, ditempa oleh kawah candra di mukanya Ramadan, sehingga membias dalam pembentukan pribadi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak positif dalam meluruskan moral orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri.